Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyatul Nadia dengan NIM 190426162. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan tugas dari pertemuan 11 pada mata kuliah pengembangan organisasi, yakni terkait jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Menurut Robbins tahun 2008, teknik untuk membangkitkan perubahan yang dapat dipertimbangkan oleh agen perubahan untuk digunakan antara lain ada 5. Yang pertama, pelatihan kepekaan, umpan balik survei, konsultasi proses, pembinaan tim, serta pengembangan antar kelompok. Yang pertama, pelatihan kepekaan. Latihan kepekaan merupakan latihan dengan kelompok. Oleh karena itu, metode ini dinamakan pula dengan metode T-Group. Dalam metode ini, yang dimaksud dengan kepekaan adalah kepekaan dengan diri sendiri dan terhadap hubungan diri sendiri dengan orang lain. Metode ini berlandaskan pada anggapan bahwa kesulitan untuk berprestasi disebabkan oleh adanya persoalan emosional dari sekelompok orang yang harus mencapai tujuan. Metode ini beranggapan bahwa apabila persoalan emosional itu dapat diatasi, maka dengan sendirinya kesulitan untuk beradaptasi dapat dihilangkan. Selanjutnya, latihan kepekaan merupakan teknik latihan kelompok dengan maksud untuk mempertajam daya peka, kecepatan reaksi, mempertajam perasaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul. Kelompok kepekaan ada 3. Yang pertama, kelompok tak dikenal. Dalam kelompok ini, para peserta latihan berasal dari bermacam-macam organisasi dan mereka satu sama lain tidak saling kenal mengenal. Yang kedua, kelompok semi kenal. Dalam kelompok ini, peserta latihan berasal dari organisasi yang sama tetapi lain satuannya, sehingga ada sebagian yang telah saling mengenal dan juga ada sebagian yang tidak saling mengenal. Dan yang ketiga adalah kelompok yang dikenal. Dalam kelompok yang mengenal, peserta latihan berasal dari satuan yang sama, sehingga mereka saling mengenal satu sama lain. Kemudian yang kedua ada umpan balik survei. Alat yang dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. Namun, bagaimanapun, kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespon sebuah survei. Hal inilah yang harus dimonitor oleh manajemen. Yang ketiga adalah konsultasi proses. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan di mana seseorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dalam proses konsultasi organization development mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Konsultan kemudian memberikan umpan balik pada semua pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamati, serta menganjurkan tindakan koreksi. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan, namun pada latihan kepekaan lebih menekankan kepada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Yang keempat adalah pembinaan tim. Adanya pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya bersifat matriks. Pembinaan tim diperlukan untuk membuat suatu tim menjadi efektif. Heckman dan Weichman mendefinisikan pembinaan tim sebagai interaksi langsung dengan tim agar penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan dapat terkoordinasi. Pembinaan tim difokuskan untuk mendukung pencapaian tujuan tim.
Namun, karena tujuan tim adalah puncak kinerja individu, maka pembinaan tim juga untuk memotivasi kinerja baik di tingkat individu dan tim dengan definisi tujuan yang ditetapkan pada tim daripada individu. Yang terakhir adalah pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadinya konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Contoh misalkan unit bisnis menganggap atau berstereotip unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Baiklah, sekian pemaparan tugas pertemuan 11 oleh saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.